Oke, hari ini kita bakal bongkar-bongkaran. Di depan saya ada kit pelatihan IoT, dan kita akan coba pahami bareng-bareng gimana sih cara kerja perangkat pintar yang sering kita dengar itu. Yuk, kita langsung aja kita mulai dari intinya, yaitu otak dari perangkat ini. Terus, kita kasih dia indera biar bisa merasakan kondisi sekitarnya, lalu kita ajarin gimana caranya bertindak. Setelah itu, yang paling penting kita sambungin ke internet. Dan di akhir kita bakal gabungin semuanya buat bikin satu proyek yang nyata. Oke, bagian pertama. Yuk kita cari tahu dulu, apa sih otak dari semua operasi ini? Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bikin termostat di rumah atau mungkin jam tangan pintar kita itu, ya, pintar? Jawabannya ternyata nggak serumit yang kita bayangin. Intinya cuma ini, ada otak, ada sensor buat merasakan kondisi sekitar, sama ada aktuator buat bertindak. Nah, kita bakal bedah satu-satu ya. Nah, ini dia jantungnya. Chip kecil warna hitam ini namanya ESP8266. Jangan salah ya, kecil-kecil begini, ini tuh komputer super mini yang udah ada Wi-Fi-nya. Inilah otak dari semua proyek kita nanti. Tentu aja, otak sepintar apapun butuh instruksi kan? Nah, kita ngasih perintahnya lewat kode. Gampang kok, kita tinggal siapin softwarenya, kenalin si software ini ke papan sirkuit kita, terus kita tambahin kemampuan-kemampuan khusus buat setiap komponennya. Beres? Oke, otaknya udah siap nih. Sekarang, gimana caranya biar dia bisa melihat atau mendengar dunia di sekitarnya? Yuk, kita kasih dia indera. Contohnya, kita bisa kasih dia mata pakai sensor ultrasonik ini. Cara kerjanya persis kayak sonar kelelawar loh. Dia mancarin suara, terus ngukur berapa lama pantulannya balik. Dari situ, kita dapat data jarak dalam sentimeter. Simpel kan? Nggak cuma mata, kita juga bisa kasih hidung. Sensor MQ2 ini tugasnya mencium udara. Kalau ada gas berbahaya kayak LPG atau asap, dia langsung tahu dan ngasih kita data konsentrasinya. Keren banget buat deteksi kebocoran. Dan yang terakhir, biar lengkap, kita kasih indera peraba. Sensor DHT11 ini bisa merasakan suhu ruangan sama kelembapan udara. Jadi perangkat kita benar-benar sadar sama kondisi lingkungannya. Oke, perangkat kita sekarang udah punya otak dan indera. Dia bisa mikir dan merasain. Tapi, terus ngapain? Biar berguna, dia harus bisa melakukan sesuatu dong. Nah, disinilah peran aktuator. Anggap aja ini adalah tangan, mulut, atau kakinya si perangkat. Mereka lah yang mengubah perintah digital dari otak jadi aksi di dunia nyata. Terus, dia bisa ngapain aja? Di kit ini, kita punya beberapa pilihan. Ada buzzer buat bikin suara, misalnya alarm. Ada lampu LED buat kasih tanda visual. Ada juga relay. Ini semacam saklar pintar buat nyalain atau matiin alat lain yang lebih besar. Dan tentunya, ada layar kecil buat nampilin tulisan atau data. Oke, sekarang kita punya perangkat yang udah lumayan canggih. Bisa merasakan, bisa bertindak. Tapi, semua itu masih terjadi di dunianya sendiri. Gimana caranya kita hubungkan dia ke dunia luar ke internet? Nah, disinilah keajaiban Internet of Things dimulai. Kita butuh jembatan antara perangkat kita sama internet. Jembatan inilah yang namanya platform IoT. Bayangin aja, platform ini kayak buku harian online-nya perangkat kita, tempat dia nyimpan semua data yang dia kumpulin. Atau bisa juga jadi semacam remote control universal yang bisa kita akses dari mana aja di dunia buat ngasih perintah ke perangkat kita di rumah. Keren kan? Di buku panduannya ada beberapa contoh platform populer, kayak Blink atau ThinkSpeak. Dengan platform ini, kita bisa bikin dashboard keren di HP atau laptop buat mantau data secara real-time atau bahkan ngasih perintah cuma dengan beberapa klik. Oke, kita udah kenalan sama semua bagiannya. Otak, indera, aktuator, dan koneksi internetnya. Sekarang, bagian yang paling seru. Mari kita lihat gimana semua ini kalau digabungin jadi satu proyek yang benar-benar bermanfaat. Proyek kita kali ini adalah membuat alat pendeteksi dini banjir. Sebuah sistem pintar yang bisa kasih peringatan kalau ketinggian air mulai naik. Coba perhatikan, kita nggak akan pakai semua komponen yang ada di papan ini loh. Kita cuma pilih beberapa yang kita butuhkan. Otaknya si ESP8266, sensor ultrasonik sebagai mata pengukur ketinggian air, terus buzzer, dan layar OLED sebagai pemberi peringatan. Jadi kita gabungin komponen buat satu tujuan spesifik.
Alur kerjanya gampang banget. Pertama, si sensor ultrasonik terus-terusan ngukur jarak ke permukaan air. Kedua, otaknya, si ESP8266, ngecek data itu. Jaraknya udah di bawah 10 cm nih, bahaya. Nah, kalau udah bahaya, langkah ketiga, otaknya langsung perintahin buzzer buat bunyi, dan layar buat nampilin pesan peringatan. Sensor mengukur, otak memutuskan, aktuator bertindak. Dan voila! Dari sekota komponen yang tadinya mungkin kelihatan membingungkan, sekarang kita punya alat fungsional yang bisa jadi penyelamat. Inilah poin pentingnya. Dengan ngerti dasar-dasarnya, kita bisa bikin sesuatu yang sangat-sangat kuat. Dan ini baru satu contoh loh. Kit yang sama persis ini bisa kita bongkar pasang lagi buat jadi proyek lain. Mau bikin lampu lalu lintas pintar? Bisa. Detektor kebocoran gas? Gampang. Atau mungkin mau mulai bikin dasar-dasar smart home? Semuanya mungkin dengan komponen yang sama. Hari ini kita bikin sistem peringatan banjir. Besok bisa jadi kita bikin rumah pintar. Nah, setelah tahu rahasianya, kira-kira apa yang bakal kamu ciptakan? Sekarang, satu-satunya yang jadi batasan ya cuma imajinasi kita sendiri.